sementara yang tidak diterima pendaftarannya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazana. Dia pamit kepada Rasulullah sambil menangis. Ala yajidu mayunfiqun. Wah, besar mati syahid ora sida. Mau mendapatkan husnul khotimah yang paling tinggi enggak jadi. Ada hari yang lebih membahagiakan bagi seorang mukmin dibandingkan dengan hari ketika dia dipanggil oleh Allah ke haribaannya. Ini sengaja saya ulang untuk yang ketiga kali supaya kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, supaya kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Lha krungu jenenge mati iki, wah masya Allah. Padahal kesempatan untuk ketemu dengan zat yang paling kita cintai itu tidak mungkin terjadi kalau proses kematian itu tidak kita tempuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Cinta dan rindu itu dua sisi mata uang. Orang yang cinta mesti rindu, orang yang cinta mesti ingin ketemu. Saking rindunya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, waalaikumsalam, yang sudah hilang puluhan tahun itu ya. Saya enggak baca, tapi kalau saya baca waktunya habis nanti. Ini bawa pulang gamis saya. Bawa pulang gamis saya dalam surat Yusuf dibaca nanti. Bawa pulang gamis saya, berikan kepada bapak saya. Begitu beliau mencium aroma baju yang saya pakai, ya tiba siro mak, biar puluhan tahun beliau terkena buta mata akhirnya bisa melihat. Ini bukti kerinduan. Seorang mukmin itu yang paling dicintai adalah Allah. Nomor 2 Rasulullah. Nomor 3 wiladalah. Kita buka surat At-Taubah. Buka surat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya 24. Waalaikumsalam. Ayo pinggir cenden-cendela. Mriki saya selo siji. Wis to iki penguasa di sini saya hari ini. Sampai nanti selesai pengajian. Lah alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, waalaikumsalam, wa abna'ukum wa ikhwanukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna
ha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman, apabila kecintaan kalian kepada, saya artikan secara bebas, kepada kedua orang tua kalian. Apa? Wa abna'ukum, apabila kecintaan kalian kepada anak-anak kalian. Apabila kecintaan kalian kepada saudara-saudara kalian, sekandung seayah seibu. Apabila kecintaan kalian kepada istri-istri kalian. Apabila kecintaan kalian kepada kaum kerabat kalian. Apabila kecintaan kalian kepada harta yang kalian cintai, kepada perdagangan yang kalian khawatirkan merugi, kepada tempat tinggal yang kalian cintai, semuanya itu lebih kalian cintai. Nah, di sini 3 hal yang lebih dari harga mati NKRI: Allah, Rasul, jihad. Waalaikumsalam. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilihi fatarabbasu, titenono hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah datang dengan segala perhitungannya, dan Allah tidak akan memberi, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau saya uraikan sedikit, siapakah orang yang fasik dalam ayat ini? Dalam ayat ini ya, dalam ayat lain nanti urainya beda. Siapakah orang yang fasik dalam ayat ini? Orang yang fasik dalam ayat ini adalah orang Islam. Salat, 5 waktu ditambah qobliyah ba'diyah 10 rakaat, 12 rakaat, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan duha, siam Ramadan, Senin Kamis, bed, dan seterusnya. Tetapi dia lebih mengedepankan kecintaan dia kepada dunia seisinya yang terdiri dari apa dan siapa, dibanding dengan kecintaannya kepada Allah, Rasul, dan jihad. Nah, ke sana. Jadi nomor 1 Allah, nomor 2 Rasulullah, nomor 3 jihad fisabilillah. Kalau diurutkan berdasarkan hadis Rasulullah, nomor 4 ibu, nomor 5 ibu, nomor 6 ibu, nomor 7 bapak, nomor 8 anak, nomor 9 saudara, nomor 10 baru yang duduk di belakang itu istri. Iya. Nah, jadi nanti kalau saya lanjutkan terlalu jauh menggoknya. Antara cinta dan rindu itu 2 sisi mata uang. Orang yang cinta mesti rindu. Orang yang cinta mesti kepengen untuk ketemu. Cinta kepada anak yang tadi menduduki urutan ke-7 ya. Cinta kepada ibu menduduki urutan ke-4, cinta kepada. Itu mesti kepengen ketemu, mesti kepengen ketemu. Kalau nggak kepengen ketemu, nggak ada istilah mudik. Ini bukan kecintaan kita kepada yang nomor 10, bukan kepada yang nomor 9, bukan kepada yang nomor 8, 7, 6, 5, 4. Tetapi yang nomor 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mestinya sundalusuk. Kerinduan kita untuk ketemu itu Masya Allah menggebu-gebu.
melebihi kerinduan kita kepada ibu kita, kepada anak. Karena urutannya nomor 1. Berdasarkan logika ini, untuk bisa ketemu dengan kemarin saya punya menantu itu pulang ke Sambas. Ya oleh orang tuanya disuruh pulang. Akhirnya harus vaksin dulu 2 kali. Akhirnya harus VCR 2 kali. Padahal ketika mau kembali tempat untuk cari VCR itu dari Sambas tempatnya 60 kilo jauhnya. Tiket pesawatnya itu cuma 1 juta. Tapi untuk VCR juga 1 juta. Ning witekno piye wong kangen karo wong tuwa. Ini rindu. Apalagi kepada Allah. Syarat untuk ketemu kepada zat yang paling kita cintai itu syaratnya 1 dan tidak boleh ditawar-tawar, kudu mati. Nah, dari sana seorang mukmin itu saya katakan memposisikan kematian itu sebagai hari yang paling berbahagia. Hari yang paling dirindukan. Hari yang paling ditunggu-tunggu. Mengapa? Karena hanya dengan mati itu saya ketemu dengan zat yang paling saya cintai. Itulah yang terjadi dalam ayat 92 surat At-Taubah. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i khazana. Nangis itu. Dalam surat Ahzab, lunjak-lunjak, wah sebentar lagi kita mati, musuh sudah mengempong kita. Nah ini ya kepada diri saya, kepada antum semuanya ya, mari muhasabah. Kalau persoalan antara cinta dan rindu ini belum ketemu, belum sinkron. Mengapa kita tidak rindu? Jangan-jangan kita tidak cinta kepada Allah. Ya cinta tuh ya, jam 3 ya wis tangi. Iya, kecintaan kita kepada Allah itu masih kita letakkan di bawah kecintaan kepada sesuatu yang sifatnya duniawiyah, yang bisa berarti apa, bisa berarti siapa. Dalam perang Tabuk begitu, dalam perang Khandaq begitu, dalam mempersiapkan pasukan menghadapi tentara Romawi di kemarin sudah saya tulis di sebuah wilayah di Palestina yang bernama Amawas. Itu sampai Sa'ad bin Abi Waqqas begitu, sampai Mu'ad bin Jabal begitu. Kalau Amr bin As tidak bersikap begitu karena ada pertimbangan lain. Kalau semuanya mati di Amawas, terus sing ngadepi tentara Romawi sopo lah gitu. Sebaliknya tidak ada hari yang paling menakutkan. Tidak ada hari yang paling ditakuti. Tidak ada hari yang paling mengerikan meskipun baru dibayangkan bagi orang-orang kafir kecuali kematian. Kecuali kematian. Sehingga yang paling bingung karena adanya COVID ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ya bahwa kita ketakutan juga silakan. Kita berusaha untuk supaya tidak terkena COVID-19 juga silakan.
Ning nek ngantek masjidku ditutup amit-amit jabang bayi, kata orang Jawa begitu. Nek nganti salat dikon salat kaya nandur puhung jaraknya 1 meter, naudzubillah min dzalik. Kekhawatiran itu semua manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhawatiran. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menghadapi Firaun pun juga ketakutan, ojo wedi. Nah di sini bahwa kita takut silakan. Ada di antara kita yang pakai masker, silakan. Ada di antara kita ya ada yang cuci tangan sebelum masuk masjid, silakan. Tapi ketika sholat kemudian membawa pendapatnya sendiri untuk menjaga jarak ya. Kuwi melu sopo gitu loh. Melu Jenderal Fakhrul Razi, mongko Jenderal Fakhrul Razi wis diganti karo Jokowi lah. Lah wong Salafi ya sak karepe wong Salafi. At-ta'unu syahadatun lil mu'minin wa rahmatun lahum waridsun alal kafir. Rawahu Ahmad, rawahu Muslim. Saya tuliskan tidak terlalu panjang. Corona. Jadi tokun itu sudah saya terangkan. Suatu wabah, suatu wabah yang terjangkit di Amawas, yang bukan yang terjangkit ya, yang tersebar di sana. Yang dia itu punya, waalaikumsalam, ulah pun setengah jam niku, dalamnya pun di Purwodadi. Apa dadak tak baleni meneh. Nek tak baleni saka Purwodadi ora mudeng. Nek mantenan nggih, rawuh telat suguhane padha. Nek pengajian.
Taun ini mempunyai anak cucu, punya keturunan, yang keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan sekaligus diperintahkan untuk lahir kembali di sebuah tempat di negeri Cina namanya Wuhan. Itu bukan karena virus buatan Amerika, bukan virus buatan Cina, bukan. Ini takdir Allah. Allah perintahkan kamu lahir di Wuhan. Ayo ke utara, ke Rusia, ke timur, ke Korea Utara, ke Korea Selatan, ke Jepang. Ayo ke barat, ke Vietnam, ke Kamboja, ke Muang Thai, ke Malaysia, ke Singapura, ke Myanmar, ke Bangladesh, ke India, ke Sri Lanka, ke Pakistan, ke Iran, ke Timur Tengah, ke Eropa. Itu perintah Allah. Itu atas kehendak Allah. Sangat sederhana tapi harus saya ingatkan. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, hari ini menurut kalender Masehi tanggal 8 November jam 20 lebih 1 menit lebih 22 menit. Berapa jumlah COVID-19 yang ada di dunia? Itu Allah akan menjawab. Yang jantan, waalaikumsalam, lagi tambah iki. Saka anu kuwi mesti. Aduh. Yang jantan sekian triliun. 999.013. Yang betina sekian. Yang di Indonesia sekian, di Jepang sekian, di mengapa? Atau unusaha daton lil mukminin. Taun ini merupakan kesempatan emas, arti dari tambahan saya. Taun itu merupakan kesempatan emas bagi orang mukmin untuk memperoleh syahadah, untuk bisa mati syahid. Jadi dibangkitkan oleh Allah. Ora gur diteke wae. Sudah saya terangkan kan? Orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati di medan perang itu mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah, berangkat dari rumah pagi-pagi pada subuh, bekerja mencari nafkah, mencari rezeki yang halal untuk anak dan istri. Itu di jalan Allah. Termasuk antum, mudah-mudahan ikhlas mencari ilmu. Nah, kemudian ketabrak mobil, akhirnya meninggal, matinya syahid. Gelem ora, nggih gelem nang ampun sakniki mungkin tahun 2000 lah. Orang yang mati di jalan Allah syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati tertimpa bangunan syahid, orang yang mati karena taun juga syahid. Taun yang anak cucunya adalah COVID-19 merupakan syahadah, kematian syahid. Kurang nyambung kan, jadi saya artikan lebih luas. Taun adalah kesempatan emas bagi seorang mukmin untuk memperoleh syahadah, untuk mati syahid, wa rahmatun lahum, dan rahmat bagi mereka. Rahmat bagi mereka. Nah kok kebingungan masjidnya ditutup? Lah hati-hati. Orang mukmin betul apa tidak? Udah disuruh bikin jarak kok juga mau.
Jarak itu satu saja ya antara kelopak mata atas dan bawah sehingga tidak ngantuk. Kalau dipertemukan lah ngantuk nanti. Warahmatan lahu. Nah di sini selanjutnya. Waridson alal kafir dan seksa. Nun jauh Pak, aku rasain den loh. Aku rasain den loh. Waridson alal kafir, siksaan bagi orang kafir. Ketika awal-awal COVID itu berjangkit di Indonesia, dan ketika Pak Tukirin cepat-cepat pencet telepon ke rumah saya, pengajian untuk sementara diliburkan, ternyata 18 bulan. Datang dengan Pak Giono, dipun wiwiti malih gitu. Sementara setunggal bulan sepindah. Tak protes kok ya Pak Tukirin ya. Mboten cucuk. Alhamdulillah. Ya pengajiannya braining ya nek. Bakto besar ora ketang sungu-sungu tekan kono lah gitu. Sungu sak ndase gitu. Ndas sak ilate lah gitu. Regional kafir. Jadi ketika awal-awal COVID saya membaca hadis ini ya yakin tentang kebenarannya tetapi nggak bisa memahami. Kok rijsun alal kafir ya, kok siksaan untuk orang-orang kafir. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka secara gamblang, secara cetha welo-welo. Negara yang paling terkena dampak negatif dari COVID itu justru negara yang katanya paling maju di segala aspek kehidupan, teknologinya, sampai dunia kedokterannya, Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ini berita 6, 7, 8 bulan yang lalu. Nomor 2 Brasilia. Nomor 3 India. Sampai dalam puncaknya mereka itu kebingungan mencari kayu bakar untuk membakar jenazah warga mereka yang terkena corona. Kayu nentek. Ini 8-9 bulan yang lalu. Iran. Negara yang paling menentang Allah. Lebih menentang daripada orang-orang komunis. Mengatakan Al-Quran itu palsu, mengatakan istri-istri Rasulullah itu kafir, mengatakan semua sahabat. Kecuali Abu Dzar, kecuali Miqdad Al-Aswad, kecuali Salman Al-Farisi, kecuali Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain itu semuanya kafir. Sahabat Rasulullah itu jumlahnya sekitar 114 sampai 124 ribu. Yang masih Islam cuma 4 orang ditambah 3, lainnya kafir semua. Di negeri Timur Tengah, Iran ini menjadi negara paling parah terkena COVID. Tetangganya ada Bahrain, ada Abu Dhabi, ada Emirat Arab, ada Kuwait, ada Oman, ada Yaman, ada Saudi ke sebelah barat, ada Yordania, ada Lebanon, ada Syria terkena, tapi tidak sebesar itu. Jadi seakan-akan Timur Tengah itu diloncat, termasuk Mesir, termasuk Libya, termasuk Sudan, termasuk Tunisia, termasuk Aljazair, nemplok di Eropa. Itu yang paling geger sampai hari ini. 3 hari yang lalu, hari Sabtu. Hari ini Korea menjadi
epicentrum terbesar untuk COVID-19. Rijsun alal kafir. Berita sekitar 1 pekan yang lalu, negara yang paling berdampak, tadi sudah saya sebutkan 9 bulan yang lalu, ada Amerika, ada Aljazair, ada ini. Itu Rusia. Itu Rusia. Selandia Baru itu menjadi negara pertama di dunia yang memproklamirkan diri bebas dari corona 3 bulan setelah corona itu melanda negerinya. Saya agak lupa bulannya, Juni apa Juli, bebas dari ternyata setelah itu ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, ada gelombang ketiga, ada gelombang keempat di Australia, di Jepang. Kita semua dengar ya, Ikatan Dokter seluruh Jepang itu menuntut supaya Olimpiade itu dibatalkan. Kebingungan betul. Kebingungan betul. Jadi istilah lockdown itu terjadi di negara-negara barat dan terjadi di negara Amerika. Neng Amerika itu semboto. Kekayaan saya selama 15 tahun tak ngupeni rakyatku kabeh tak kono ning jero omah ora usah nyambut gawe ki sedeng. Jadi ada beberapa negara bagian yang saya ingat, ada Florida, ada Massachusetts, ada New York, itu di lockdown. Kebutuhan Anda kami supply gratis. Gratis. Jadi butuh apa lah? Nah, butuh. Kuwi apa nang? Apa kuwi? Arem-arem ora nek kono arem-arem ora nek ya. Kebutuhannya dicukupi. Ada beberapa negara bagian yang di lockdown itu justru keluar dari rumah demonstrasi. Itu saking bingungnya. Apa ya? Minta supaya kami diizinkan meskipun di lockdown untuk kalau malam hari datang ke kafe. Datang ke tempat-tempat prostitusi. Masya Allah, itu kalau saya simpul minal bingungin betul itu. Di Jerman itu lebih aneh ya. Gelombang sekian sudah selesai, lockdown dicabut, semua diperbolehkan untuk beraktivitas. Zonanya sudah zona hijau seperti zona Tegal, zona Demak. Jawa Tengah gitu tak? Sragen? Burung. Mereka sudah diperbolehkan untuk beraktivitas. Tetapi ya tadi seperti beberapa penduduk negara bagian Amerika demonstrasi. Apa yang didemo? Minta tempat-tempat pelacuran itu dibuka kembali. Wah, rekoso banget itu ya. Minta tempat-tempat pelacuran itu dibuka kembali. India begitu, Iran begitu. Bagaimana dengan Indonesia ya? Bagaimana kalau Indonesia gimana itu? Indonesia itu jam 3 malam, bahkan kalau sekarang 2:30 ya. Sudah ada yang bangun, ambil air wudhu, bangunkan istrinya, atau istri bangunkan suami, tahajud, nangis. Tapi jam 3 malam itu ada juga yang bengok-bengok mendem di kafe. Mendatangi tempat-tempat pelacuran.
berjudi dan lain-lain. Kalau nggak ke kafe ya yang perapatan malah. Ada lampunya itu. Itu dalam masalah akhlak, dalam masalah moral. Jenenge Kiai Bupati Sidoarjo. Sidoarjo itu mana tuh? Jawa Barat, Jawa Timur ya. Surabaya ngidul itu. Kiai pondok pesantren nyalonke dadi bupati, langsung kepilih ya. Korupsi. Bupati Sampang korupsi, Sidoarjo korupsi, Batu korupsi, Malang korupsi, Mojokerto korupsi, Tulungagung korupsi, Trenggalek korupsi, Jombang korupsi, Sragen bupatimu korupsi, Karanganyar, Klaten, Bantul, Temanggung, Pemalang. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditegakkan, boleh ditegakkan di sana syariat Islam. Gubernurnya juga korupsi, namanya Irwandi Yusuf itu juga korupsi. Nah, terus piye gue? Riau. Bupatinya itu hafal Quran. Suaranya indah, masya Allah ya. Kalau Jumatan di Masjid Raya Riau itu sing ngimami gubernur ya. Saya pernah ke Pekanbaru, bukan hanya sekali 2 kali. Nama-nama jalan itu tidak ditulis dengan huruf Latin tapi dengan huruf Arab. Jalan Imam Bonjol, Jalan Panglima Polim itu pakai huruf Arab. Gubernur yang ngapal Quran tadi juga korupsi di pondoknya sama KPK. Nah terus piye gue? Ketua partai, satu-satunya partai Islam di Indonesia namanya P3, Romahur Muzi, ya korupsi. PKS dulu juga korupsi. Di Puntang apa di Bupati dan Ketua DPRD-nya itu juga korupsi. Haji dan hajah, ternyata suami istri. Suaminya jadi bupati, istrinya menjadi ketua DPRD. Di Kendari baru saja itu. Bulan April, bupatinya meninggal. Digantikan wakil bupatinya perempuan, hajah juga lulusan IAIN. Lagi 3 sasi, April, Mei, Juni dicekel karo KPK. Sing tahajud ya eneng, sing mendem ya eneng, sing golek sangu arep pengajian iso tak lebokke kotak infak ora ketang sesuk ora udut. Ora udut. Itu semua haji aja, gubernur Banten juga hajah juga. Jadi terus bagaimana kalau orang itu ya ewoh yo ki dikapake Indonesia. Allah Maha Adil. Memang terjangkit Covid. Tapi tidak separah negara-negara yang lain. Loh kok masih dikenai musibah seperti itu? Coba kita buka surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11. Ayatnya 117.
Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah Rabb kamu. Kalau di sini akan memporak-porandakan sebuah negeri. Ini yang terjadi sebelum Rasul diangkat. Menghancurkan sebuah negeri, meluluh lantakkan sebuah negeri. Kalau sekarang setelah Rasulullah, umat sebelum Rasulullah itu ada yang dibasmi sampai apa istilah orang Jawa itu sampai seakar-akarnya itu nek wong Jawa apa namanya itu? Sing wong Jawa ndi? Gimana? Hah? Sak cindil. Oh, aku rawani abang lho, sengeni PDI lho. Sak cindil abang. Dulu begitu. Kaum Samud kaum. Itu pada masa sebelum Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah itu tidak akan terjadi sebuah bangsa itu dimusnahkan oleh Allah. Tetapi Allah menimpakan musibah, iya. Allah menimpakan musibah, iya. Allah tidak akan, saya artikan dengan kondisi sekarang ya, tidak akan menimpakan musibah kepada sebuah negeri sementara penduduknya adalah orang-orang muslihun, orang-orang yang baik. Kalau penduduknya itu baik, saya tidak akan timpakan musibah kepada mereka. Ini maaf ya Mbak, Quran itu aja dilempitnya niki lho. Sudah ada alat. Misalnya ini loh lempitan ini. Kok rekosu. Sudah selesai dibatasi dengan ini kan bisa kan? Ini di satu sisi Quran, di satu sisi wakaf. Wakaf. Bahkan sampai ada yang dilipat gitu. Ya kalau soal dosa atau tidak dosa bisa dijadikan bahan perdebatan ya. Tapi ini yang ditulis ini kalamullah begitu. Nah. Surat ke-28. Surat Al-Qasas. Ayatnya 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatslu alaihim ayatina. Ya di sini. Kalau Qur'annya sendiri boleh digarisbawahi. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Bagian yang terakhir itu, tidaklah kami Allah akan memporak-porandakan sebuah negeri kecuali karena penduduknya berbuat zalim. Kecuali penduduknya berbuat zalim. Kalau di zaman sebelum Rasul diporak-porandakan betul. Hatta la yura ila masakin, tempatnya saja yang kelihatan. Tapi umat Muhammad tidak diporak-porandakan sampai sak cindil labangnya tadi tidak. Tapi ditimpakan kepada mereka musibah. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Suatu ketika pada masa Umar Ibnul Khattab,
itu terjadi gempa. Wong ngantuk ora kaget itu loh. Saking kecilnya, skala Richternya kecil. Mereka datang kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka sudah hafal idza zulzil, kowe hafal ora yo? Idza zulzilatil ardu. Ayo. Zil zalaha, sudah mudeng. Bahasa gempa itu sudah mereka pahami. Tapi mereka belum pernah melihat. Nah, ketika terjadi yang seperti itu, mereka datang kepada Ibu Aisyah. Kok terjadi gempa, ada apa? Pada masa Rasulullah enggak, pada masa Abu Bakar enggak, tapi sekarang kok ada gempa? Kita telah mulai berakrab-akrab dengan yang namanya dosa. Illa wa aluha zalimun. 59 surat Al-Qasas itu. Kecuali penduduknya berbuat zalim. Sehingga kecil dan Allah belum menjadikan gempa tadi sebagai musibah tapi sebagai peringatan. Nah, ada kisah lain yang tidak ada hubungannya ya. Umar bin Khattab itu sedang layeh-layeh begitu. Tidak di atas kursi begini, ya di atas sambil memegang tongkat. Begitu terjadi gempa, bumi itu ditutupi. Diam, jangan ganggu orang, mandek grek. Gempa bumi, banjir, tanah longsor itu bukan datang satu demi satu, tidak. Tapi bertubi-tubi. Yang satu belum selesai datang yang lain, yang satu belum selesai datang yang lain. Sampai-sampai kita di sini bangsa Indonesia itu mensikapi dengan suudzon kepada datangnya musim. Awas, penghujan sudah datang, bersiap-siap untuk menghadapi banjir, bersiap-siap untuk menghadapi demam berdarah, bersiap-siap untuk kemarau, awas, bersiap-siap untuk sampai ya, Masya Allah, dalam rangka menjaga supaya tadinya zonanya merah, hitam sampai merah, kemudian oranye, kemudian kuning, sekarang sudah kuning. Bahkan tadi saya sebutkan di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada, Kabupaten Semarang ada, Tegal ada, Demak itu sudah hijau, untuk supaya tidak terulang lagi, atau supaya dari merah berubah menjadi oranye. Jaga 3M, menjaga jarak. Bila salah tak lapor ke Pak Lurah loh. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Yang keempat apa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, jangan keluar kalau tidak perlu. Tidak ada M yang kelima itu, tidak ada. Mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Pernah dengar itu? Pernah 3 detik yang lalu. Sombong betul itu. Sombong betul itu. Anak cucunya Ta'un yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
pertama kali di Wuhan kemudian menyebar ke seantero dunia termasuk Indonesia itu beres. Pokoknya laksanakan 4M. Kalau ini kalian perhatikan, wah, beres. Ndonga-ndonga ben apa ndonga? Ya enggak begitu ucapannya ya, tapi memang dikesampingkan. Maka Menteri Agama itu malah ngadakan doa bersama antar agama lintas agama. Yo ngumpul kabeh. Sapa sing ngerti dungane ditampa ora neng sing weruh. Ayo saiki sing Kristen Protestan rampung, Kristen Katolik rampung, Hindu rampung, Buddha rampung, Konghucu rampung, Mbah Min rampung. Nah, Mbah Min itu yang ingkar sunnah itu ya. Lah baru orang Islam. Astagfirullahaladzim. Alangkah marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu telah mensejajarkan agama saya. Innad dina indallahil Islam. Namanya tabtagharul Islam itina fala yuqbala minhu. Mensejajarkan agama yang saya ridhoi dengan agama-agama yang saya murkai. Itu kita kesampaikan. Tapi yang jelas, ya Allah, Allah sama sekali tidak dilibatkan. Allah sama sekali tidak dilibatkan. Kalau ada fatwa dari MU, jangan khawatir, vaksin itu halal. Cuma mendukung supaya rakyat tidak takut di vaksin, tapi nggak ngajak ayo doa. Bahkan kalau perlu dianjurkan kepada imam-imam masjid yang tidak menganggap ta'un itu sebagai kesempatan emas untuk memperoleh syahadat. Ayo, ketika rakaat terakhir bahasa doa kunut nazil juga nggak ada. Awal-awal dulu ada, yang wis kesel. Otak une covid era kesel kok sing ndonga kesel. Jadi syahadatun lil mukminin, kesempatan emas bagi orang beriman untuk memperoleh syahadah mati syahid. Rahmat bagi mereka, siksaan bagi orang kafir. Siksaan bagi orang kafir. Indonesia sudah masuk level 1 ya, sudah masuk zona hijau, sudah masuk zona kuning. Tapi deg-degannya urung entek. Bersiap-siap menghadapi gelombang lah. Nanti akan saya terangkan dalam kesempatan lain. Kemarin sudah pernah saya singgung itu. Dana yang dihabiskan oleh negara 5 bulan yang lalu ya, kata Menteri Pan-RB, Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo. Dana yang sudah dihabiskan pemerintah 5-6 bulan yang lalu 1.500 triliun. 1.500 triliun. Cukup untuk, kata dia ya, yang kata-kata ini saya juga belum percaya, kata-kata yang akan saya ucapkan, cukup untuk membuat 2 ibu kota negeri baru. Apa iya sebuah ibu kota negeri baru cukup dibayar dengan 750 triliun? Saya tidak percaya. Tapi bahwa dana yang dihabiskan itu sudah sekian. Sudah sekian. Ya, bahwa akhirnya suasana itu sudah tidak lagi zona hitam, tidak lagi zona merah, iya. Sudah melandai, iya. Tapi itu bukan berarti kata akhir. Sopo ngerti sesuk teko mono di Selandia Baru, di Jepang itu sampai 5 kali gelombang. Di negara yang paling tinggi teknologi, negara-negara yang paling tinggi teknologinya di Eropa, itu tadi merupakan epicentrum terbesar berita hari Sabtu itu, dengarkan begitu. Jadi
Jangan sampai menganggap ini gejala alam. Bukan. Ini vaksin buatan Amerika untuk mengacukan Cina. Ya seandainya itu dibuat oleh mereka, tapi Allah tidak akan mengizinkan COVID itu menyebar kalau Allah melarang. Mengapa akhirnya disebar ke sana? Negara-negara yang paling kecil menderita COVID itu negara-negara Timur Tengah. Bahkan ada yang mengatakan di Asia Tenggara itu Brunei Darussalam. Mengapa? Faktor kemaksiatan negara-negara yang adalah terjadi di negeri tersebut paling kecil dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Atau di Palestina perang karo Israel ora tau menang nih ora tau kalah. Nah, terus sing kei vaksin sapa? Masalahnya yang memberi vaksin ya Allah, yang menjaga juga Allah. Demikian. Jadi kalau 5, 3, 4, 5 tahun taklim itu 2 jam Pak Tukirin. Nah, saat ini sak jam mawon ya Pak Tukirin ya. Loh, subuh ya esok ping pindho saya juga kasihan supirnya itu loh. Aku wis tekan ngomah wis turu, supire sing ning dalan gembos sisan kan. Endi supire itu. Demikian mudah-mudahan yang glowes siap itu. Ada 1 menit bantah omongan saya. Ya bisa jadi saya salah, wong manusia kok ya. Ku takon apa ora kok malah manduk-manduk. Enggak ada. Jadi kita renungi bersama-sama. 4M, 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 kok ditambahi siji ben padha Pancasila 5. Apa itu? Memohon kepada Allah. Ah, sapa? Donga kuwi wong bangsane nggone wong melarat-melarat kuwi lho. Dan ini yang terjadi. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.